Shalom, selamat sore. Senang sekali kembali bisa berjumpa bersama dengan kekasih-kekasih Kristus. Bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa. Sebelumnya seperti biasa saya mengajak, mari kita sama-sama mau bermazmur bagi Tuhan. Dan sore hari ini kita akan bermazmur dari Mazmur pasal 47 ayat 6 sampai dengan 9. Mazmur pasal 47 ayat 6 sampai dengan 9. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala, bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas taktanya yang kudus. Baik kekasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Dan pada sore malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Roma pasal 14 ayat 10 sampai dengan 13. Roma pasal 14 ayat 10 sampai dengan 13. Mari kita berdoa. Kembali kami memohon belas kasihan-Mu, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta tuntunan Allah Roh Kudus, supaya kami boleh belajar firman Tuhan dengan benar. Kuatkan, mampukan, teguhkan kami. Tidak sekedar mendengar, tapi kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan seluruh kekuatan kami. Tuhan Yesus, tolong kami lewat Roh Kudus-Mu. Biarlah kami belajar untuk tidak menyenangkan hati kami dan tidak menyenangkan telinga kami, tapi kami sungguh-sungguh mau dibentuk. Kami mau diperbaiki kelakuan kami. Kami mau diajar di dalam kebenaran-Mu. Biarlah sungguh kami paham apa yang Kau mau, sehingga kami sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami tidak menghakimi orang lain, kami tidak menyalahkan orang lain, tapi kami akan koreksi diri kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kuasai hati, pikiran, dan tempat di mana kami berada, dan kami sepakat patahkan semua intervensi si jahat yang mencoba untuk menghalangi pemberitaan firman ini. Kami taklukkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kami siap belajar. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik kekasih Tuhan, kita sama-sama membaca dari Roma pasal 14 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Roma pasal 14 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebaliknya dari menghakimi orang lain, justru kita harus menguji diri kita sendiri. Apabila di kaca bagian belakang bis kota tertempel stiker dengan kalimat, sesama bis kota jangan saling mendahului, maka hal yang hampir sama berlaku pada semua pengikut Kristus.
Di dalam hal ini, yaitu kita tidak boleh saling menghakimi. Artinya, kita jangan mencari-cari kesalahan atau kekurangan orang lain dan merasa diri kita lebih baik dari mereka. Alih-alih dari bersikap congkak dengan menghakimi orang lain, justru kita wajib merendahkan hati dengan menguji diri sendiri. Kekasih Kristus, untuk itu kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah perilaku diriku telah menjadi berkat atau justru merugikan orang lain? Melalui Rasul Paulus, Allah mengemukakan sikap yang sepatutnya tersebut di dalam Roma pasal 14. Di situ Paulus menulis agar pengikut Kristus tidak saling menghakimi. Alasannya yaitu sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Artinya, setiap orang harus menyadari bahwa ia harus memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ia wajib menguji dirinya sendiri dan memastikan seperti kata Rasul Paulus, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Berarti sebaliknya dari hidup di dalam kesombongan dengan menghakimi orang lain, kita wajib hidup dalam kerendahan hati. Untuk itu kita perlu menguji hati kita sendiri, antara lain dengan maksud untuk memastikan bahwa kita telah menjadi berkat bagi sesama kita. Kekasih Kristus, sekali lagi, kita tidak diajar oleh firman Tuhan untuk menghakimi, mencari kesalahan orang lain, tetapi justru kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Tuhan sangat merindukan supaya setiap kita memiliki kerendahan hati, sebab waktunya setiap kita akan menghadap takhta pengadilan Kristus dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi bagian mereka masing-masing. Sebab itu kekasih Tuhan, kita tidak layak untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Apalagi kalau saudara sebagai suami istri, sebagai pasangan, sepatutnya tidak layak untuk kita mencari kesalahan atau mempersalahkan. Justru kita harus saling meneguhkan, saling menguatkan, saling mengingatkan tanpa mencari kesalahan, supaya rumah tangga kita lebih kuat, spesial untuk rumah tangga. Tetapi lepas daripada itu, setiap kita kekasih Tuhan, siapapun kita, teristimewa untuk kita para hamba-hamba Tuhan, pengikut-pengikut Kristus. Tuhan tidak ingin kita mencari-cari kesalahan orang lain. Biarlah pada sore hari ini kita belajar dari Rasul Paulus, dari kitab Roma. Kita tidak mencari kesalahan orang lain, tapi kita mau belajar koreksi diri kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Baik, sebelum kita berdoa, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diana Etes, Ibu Ruslina Warfando, Ibu Lani Angelina, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari saudara, saya mengajak kita berdoa. Tuhan, Engkau memanggil diri kami untuk hidup bukan di dalam kecongkakan, yaitu dengan menghakimi sesama kami, namun untuk hidup di dalam kerendahan hati, yaitu dengan senantiasa menguji diri kami sendiri. Engkau tidak menghendaki diri kami menjadi sandungan yang menyebabkan orang lain terjatuh, namun agar diri kami menjadi berkat bagi sesama kami, supaya dengan demikian hidup kami memuliakan nama-Mu dan kami dapat menjadi saluran kasih-Mu bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Oleh karena itu, ampunilah diri kami atas kesombongan kami, sehingga kami suka mencari-cari kesalahan orang lain dan menganggap diri kami sebagai yang paling benar. Ubahlah hati kami,
agar menjadi seperti hati-Mu. Kami datang menghadap tata anugerah-Mu dengan memohon rahmat bagi hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Penuhilah hidup kami senantiasa dengan Roh-Mu dan pimpinlah diri kami agar senantiasa berjalan menurut kehendak-Mu. Sertailah diri kami di sepanjang waktu yang kami lalui pada hari-hari ini, dan berkatilah semua yang kami kerjakan dengan keberhasilan. Penuhilah diri kami dengan hikmat-Mu, agar kami mampu membuat keputusan-keputusan yang benar dan yang berkenan kepadamu. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh tidak berusaha untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan, tolong kami supaya menjadi pelaku firman Tuhan. Pada saat kami melihat ada orang berbuat salah, ada orang jatuh dalam kesalahan, kami justru harus mengasihi mereka. Kami harus berusaha untuk menolong mereka, mengangkat mereka, seperti Engkau melakukan hal itu kepada pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau bagikan, Engkau berikan kepada kami sore hari ini. Hamba tetap berdoa untuk semua saudara-saudara hamba yang sudah ambil bagian di dalam pertemuan pada sore hari ini. Bapa, hamba mohon belas kasihan-Mu. Roh Kudus, tolong berikan kekuatan hikmat kepada semua yang sudah hadir. Bahkan juga ada Pak Christian Patiran, Tuhan juga jamah. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi, untuk mereka hidup dengan kerendahan hati, tidak hidup dengan congkak, tetapi hidup dengan kerendahan hati untuk melihat kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap mereka boleh menjadi saksi, menjadi contoh saat ada orang membutuhkan belas kasihan Tuhan, mereka dapat memberikan jalan keluar yang baik bagi mereka. Bapa, terima kasih, berkati semua yang hadir. Tuhan, pribadi mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan dan pelayanan mereka, Tuhan berkati. Berikan kesehatan yang terbaik bagi mereka ya Allah, supaya lewat kesehatan ini mereka terus memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi hari-hari ini, Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu. Engkau turut campur tangan bagi mereka. Engkau menyelesaikan pergumulan-pergumulan mereka. Engkau mengangkat beban-beban dari hidup mereka, biar mereka boleh bersyukur karena Engkau selalu memperhatikan mereka. Bapa, terima kasih. Hamba terus berdoa bagi seluruh keluarga hamba di jalan Serayu Sanggeng. Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu. Biar Engkau menjamah mereka pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Bawa mereka terus Tuhan untuk hidup di dalam kerendahan hati, untuk hidup mengandalkan Engkau, untuk tidak mencari kesalahan orang lain, tapi mereka hidup seturut kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, hamba mohon, biarlah kasih-Mu turun melimpah-limpah bagi mereka, supaya mereka hidup terus melakukan perintah kehendak-Mu, dan mereka semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga terus berdoa bagi seluruh jemaat GKPB MDC, Manokwari, bahkan MDC di mana saja berada. Tuhan juga berkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan, bawa kami seperti visi yang Kau berikan kepada kami, supaya kami hadir bukan untuk mempermasalahkan, untuk menjadi sandungan, tetapi kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah pribadi kami terus taat dan setia kepada firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Lindungi dan pelihara umat-Mu ini. Berikan kekuatan ekstra, berikan kesehatan yang terbaik, supaya selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga untuk Ibu Yeni Tera. Tuhan berkati dia, berkati rumah tangganya, berkati anak cucunya, pekerjaan dan pelayanan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja-Mu,
di dalam persiapan ibadah pada besok hari dari pagi sampai malam hari. Biar Tuhan turut campur tangan. Apa yang tidak kami pahami, yang kami tidak mengerti, Tuhan tolong. Agar persiapan-persiapan yang kami lakukan semua berkenan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Spesial Tuhan, saat kami masih melakukan ibadah online, Tuhan berkati peralatan-peralatan yang kami pakai. Istimewa untuk sinyal-sinyal untuk tidak mengganggu penyiaran selama kegiatan online berjalan. Bapa berkati semua hamba-hamba-Mu dalam persiapan, dan juga berkati semua para pendengar. Bahkan mungkin ada ibadah langsung, Tuhan juga berkati supaya semua ibadah bisa berjalan sesuai kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Hamba percaya Tuhan, kasih-Mu tidak berkesudahan. Kasih-Mu tetap mengalir, memenuhi gereja-gereja-Mu. Bapa, terima kasih. Hamba juga mau berdoa untuk saudara Ibu Daryadi Kosasi. Tuhan jamah juga berkati pribadinya, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya. Di dalam nama Yesus, nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Hamba terus juga berdoa untuk para medis COVID-19. Tuhan jamah, Tuhan tolong mereka. Tuhan berikan kekuatan ekstra bagi mereka di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Tuhan lindungi dan pelihara pribadi dan rumah tangga mereka juga. Dan setiap orang yang dilayani Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu turun bagi mereka. Kesembuhan-Mu terjadi bagi mereka di dalam nama Yesus. Biar kuasa bilur dinyatakan kepada setiap mereka, sehingga terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kami sepakat, kami mengikat setiap virus-virus corona ini, setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mencoba untuk terus melakukan hal yang tidak berkenan ini, kami ikat dan patahkan, kami tolak keluar dari bangsa negara kami, dari tanah Papua, dari Papua Barat, bahkan dari kota Manokwari. Kami tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami selalu percaya dan sangat percaya bahwa Tuhan Yesus tetap pegang kendali untuk semua keadaan. Pulihkan bangsa negara kami Tuhan. Berdoa Tuhan juga tolong ekonomi kami, supaya ekonomi kami dapat berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dan semuanya dapat menolong umat Tuhan. Bapa, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami semua sore malam hari ini. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik kekasih Tuhan, kita akan berjumpa kembali pada besok hari dalam waktu yang sama pada pukul 18. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah mengikuti kegiatan ini dan juga memberikan jempol. Saya mengucap terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bila ada waktu besok, jangan lupa untuk beribadah. Dan sekali lagi saya pesankan, bila saudara keluar rumah, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan dengan air bersih dan sabun. Jaga dirimu. Kita harus bisa menjaga diri kita sendiri, tidak bisa berharap kepada orang lain. Oleh sebab itu, kita saling mengingatkan, saya jaga kau jaga saya, ketong baku jaga. Dan lebih daripada itu, Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Shalom. Salam MDC.